Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal wa radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila an qala rahimahullahu ta'ala fadlu suratil mulk, keutamaan surat al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada kedua beliau. Beliau adalah sepupu Nabi. Sayyidina Abbas ayahandanya adalah pamanda Nabi, termasuk ulama ahli takwil. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam riwayat ini menceritakan satu pengalaman yang itu menjadi dalil tentang keutamaan surah Al-Mulk, ya. Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ah, membangun, mendirikan siapa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu, tenda, ala qabrin, atas satu kuburan. Wahwa, sedangkan dia itu la yahsibu annahu qabr, tidak menyangka, tidak menduga bahwasanya kuburan itu adalah benar-benar kuburan. Jadi ada satu tempat yang sebenarnya adalah kuburan, lalu didirikan tenda, dibangun satu tenda di atasnya, padahal di situ kuburan. Nggak tahu, ya, karena nggak tahu. Fa idza fihi insanun yaqra'u surat tabarak, seketika atau tiba-tiba di dalamnya, di bawah tempat yang didirikan tenda itu, insanun, ada seorang manusia, yaqra'u, membaca surat tabarak, baca surat tabarak dari dalam tanah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngecit, ya. Alladzi biyadihil mulk hatta khatamha, sampai hatam surat tabarak. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian sahabat Nabi tadi itu mendatangi Nabi, sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inni darabtu khibai, saya mendirikan kemah saya, tenda saya, ala kubrin, di atas kuburan. Wa ana la ahsibu annahu qabr, saya tidak nyangka bahwa itu kuburan. Fa idza fihi insanun yaqra'u surat tabarakal, tiba-tiba di dalamnya ada manusia baca surat Tabarak Al-Mulk, hatta khatamah, sampai hatam. Berarti orang ini, sahabat tadi, mendengarkan sampai selesai, ya. Tidak tahu kalau santri Sukoharjo. Kok tahu bahwa sampai hatam? Kan berarti ditunggu, ya. Oh,
ma'budu suara kidingake sampai selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah. Surah Tabarak itu al-mani'ah, surah yang dapat mencegah dari apa? Siksa kubur. Hiyal munjiyah. Surat Al-Baqarah itu al-munjiyat. Maka surat-surat yang menyelamatkan ini disebut dengan surat munjiyat. Kumpulan surah-surah yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Tunjihi atau tunajjihi yang menyelamatkan surat munjiyat itu kepadanya min adzabil qabri dari siksa kubur. Jadi orang yang baca surat Tabarak selamat dari siksa kubur. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga ridha Allah untuk beliau. Qala berkata, yu'tar rajulu fi qabri, didatangi seseorang di kuburannya. Fatu'ta rijl, kemudian didatangi kedua kakinya. Fatakulu rijlah, maka datang atau berkata kedua kakinya. Fatakul, maka berkata rijlahu, kedua kakinya, laisa lakum ala ma qabli sabilun, tidak ada bagi kamu atas sesuatu qabli atau kibali, dari arahku ini, sabilun, jalan. Jadi ada malaikat datang kepada seseorang, ya, didatangi, sampailah kepada bagian kakinya. Ternyata kakinya bisa bicara. Kamu tidak bisa lewat arah saya ini, tidak bisa lewat cara melalui bagian kaki. Kenapa? Karena yakumu, ada orang tadi itu rajul yang didatangi oleh malaikat ini, yaqra'u, membaca bi, kepadaku, suratul mulk, membaca kepadaku atau denganku baca suratul mulk. Jadi tidak ada tempat atau tidak ada bagian dari tubuh seseorang lewat manapun saja sampai kakinya untuk disiksa, tidak bisa. Mau lewat disiksa dari arah kaki, mau disiksa dari samping atau dari bagian atas, tidak bisa, tak nemu jalan. Karena barokahnya surat Al-Mulk. Tsumma yu'ta min qibali sadri, kemudian didatangi dari arah dadanya. Au qala batnahu, atau min qibali batnihi, dari arah perutnya. Fayaqulu, maka berkata perut atau dada, laisa lakum ala ma qibali sabilun, kamu tidak bisa dari arahku ini, tidak bisa, ada jalan. Karena ada orang ini, orang yang meninggal, ya, yakumu, berdiri, yaqra'u bi, membaca denganku suratul mulk. Dia itu waktu hidup baca surat mulk, saya kan juga ikut, saya kan perutnya. Tsumma yu'ta, kemudian didatangi min qibali ra'si, dari bagian kepalanya, dari arah kepalanya. Fa yaqulu laisa lakum ala ma qibali sabilun, sama jawabannya. Kepalanya berkata, tidak ada kalian malaikat, ya, jalan cara dari arahku ini, dari arah kepala. Kana yaqra'u bi suratul mulk, dulu dia, orang ini, baca bersamaku surat Al-Mulk. Fahiyal mani'ah, maka surat Al-Mulk itu adalah al-mani'ah, yang mencegah, yang dapat mencegah, tamna'ul adzabal qabr, dapat mencegah dari siksa kubur. Wahiyya fit Taurati suratul Mulk, dan surat Al-Mulk itu dalam Taurat suratul Mulk. Jadi ada satu surah yang pernah ada di kitab sebelumnya, ya ini Al-Mulk. Man qara'aha, atau informasinya, ya, atau informasinya ada di surat di At-Taurat, ya. Man qara'aha, siapa yang membaca surat Tabarak atau Al-Mulk fi lailatin, pada suatu malam, faqad aktsara wa atnaba, maka sungguh telah memperbanyak dan membuat banyak, membuat panjang. Artinya apa? Berkahnya.
Wa an Ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala berkata, qala Rasulullah, bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawaditta annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, atau lawadittu, sungguh aku sangat menginginkan bahwasanya surat Tabarak ya berada dalam hati setiap insan dari umatku, yakni maksud Nabi adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Nabi ingin setiap insan dari umat beliau ini hafal surat Tabarak. Maka orang yang